semuanya, pastinya kalian baik-baik kan? Luar biasa, Kak. Wah, bener banget Kak. Saat ini Kak Devi, Kak Sela, Kak Noel, akan menemani kalian untuk beribadah bersama-sama dengan kita di Menara Stars. Nah, Menara Stars, walaupun kita stay at home dan masih beribadah secara online, kita harus tetap sukacita ya. nah kita juga harus tetap bantu pemerintah dengan cara tetap stay at home supaya rantai penyebaran virus corona segera terputus. betul Kak. Jangan lupa adik-adik untuk selalu tetap sukacita karena Tuhan selalu menyertai kita dan adik-adik sekalian. Oh iya, ada yang tahu tema minggu ini nggak? Apa tuh Kak? Tema kita minggu ini, Holy Spirit make us bold. Roh Kudus membuat kita berani. Oh iya, kok kayak ada yang kurang ya Kak? Apa tuh Kak? Oh iya, Meno. Oh iya, Meno. Kita panggil sama-sama aja yuk. Ayo Kak. Meno. Adik-adik, ayo bantu kakak-kakak buat panggil Meno. 1, 2, 3. Meno. Wah, Meno sudah ada nih. Meno sudah siap kan untuk beribadah bersama-sama dengan kita? Wah, bagus banget Meno. Kalau begitu, langsung saja yuk kita ibadah bareng-bareng. Yuk. Adik-adik yang manis dimanapun kalian berada, puji Tuhan, Kak Angel berdoa kita semua sehat dan kuat. Ya betul, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita tetap aman. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang selalu menghibur dan memampukan kita. Dia Tuhan yang selalu melindungi setiap adik-adik. Nah, hari ini kita mau beribadah bersama Menara Stars Online. Ayo adik-adik, kita mau kasih hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan telinga kita dan menjadi anak yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami punya Roh Kudus yang selalu menguatkan dan memampukan kami, yang selalu menghibur kami. Pada hari ini kami mau memuji dan mendengar firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan supaya kami menjadi anak yang manis dan dengar-dengaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk kita beribadah bersama-sama. Haleluya! Puji Tuhan adik-adik Menara Stars, tetap bersukacita. Kita akan memuji Tuhan bersama Teacher Yosi, Teacher Steven, dan juga Meno. Adik-adik Menara Stars, kita bersyukur karena Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan bagi kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan kita bersyukur Roh Kudus dicurahkan dan hidup dalam setiap kita. Mari kita memuji Tuhan adik-adik. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Yuk kita mau katakan bersama. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From a river to the deep blue sea, Holy Spirit lives in me. One more time, let's sing. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea, Holy Spirit lives in me. Mari katakan, He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Oh, can't you see? Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. He lives in you. He lives in you. In all of you. In all of you. Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Let's sing. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me.
you see? Oh, can't you see? Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. He lives in you. He lives in you. In all of you. In all of you. Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Jesus in us. Jesus in us. Jesus in us. With all of us. With all of us. Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. One more time, say, Jesus is love. Sent from above. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik Menora Stars, tadi kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Teacher mengundang buat adik-adik yang di rumah mengambil sikap menyembah. Siapkan hati kita. Kita mau bersyukur karena Roh Kudus hadir dan ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkaulah penolong yang Bapa berikan bagi setiap kami. Mari adik-adik kita sembah Tuhan, katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Kaulah pelindung kami, haleluya, dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia. Katakan pelindung dan pemimpin, haleluya, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Inilah kerinduan kami, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu. Hai adik-adik, bagaimana adik-adik? Ada yang ingat tidak pelajaran minggu lalu? Kalau Kak Novi masih ingat gak? Minggu lalu ya Kak ya? Apa ya? Oh iya, aku ingat Kak. Minggu lalu temanya adalah Holy Spirit helps me to serve the Lord. Roh Kudus menolongku untuk melayani Tuhan. Betul Kak? Betul, pastinya adik-adik juga ingat kan? Iya, adik-adik kan pintar Kak.
Kita harus ingat bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai dan menolong kita. Ya adik-adik, Roh Kudus diberikan supaya kita dapat bersaksi bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita juga dapat melayani Tuhan dengan cara berdoa untuk keluarga atau teman-teman yang sakit. Atau juga bisa hal yang lain yang dapat kalian lakukan untuk melayani Tuhan Yesus. Iya adik-adik. Nah Kak, kalau tema kita minggu ini apa? Tema kita minggu ini, Holy Spirit make us bold. Roh Kudus membuat kita berani. Hai adik-adik Menara Stars. Hari ini Teacher Yosi ditemani sama 2 teman kita. Kalian masih ingat kan siapa mereka? Coba bilang hai ke mereka. Halo. Coba kenalin namamu dulu. Oke. Hai teman-teman. Namaku Mesta. Hai Mesta. Nah, sekarang kamu coba perkenalkan namamu sekali lagi ke teman-teman. Hai semuanya, namaku Tori. Hai Tori. Hai. Nah, hari ini Teacher Yosi mau tanya nih sama Tori dan juga sama Mesta. Coba kalian pernah nggak merasa takut akan sesuatu? Coba Mesta pernah nggak? Aku pernah Teacher Yosi. Oh ya? Aku pernah takut. Coba ceritakan. Waktu itu kan aku lagi di kelas, lagi belajar. Terus ibu guruku panggil aku, suruh aku ke depan. Terus aku disuruh sebutkan perbuatan-perbuatan anak yang baik. Sebenarnya tuh aku bisa loh Teacher Yosi. Terus? Tapi pas aku di depan kelas, aku takut Teacher Yosi. Aku gak berani lihat muka teman-teman aku Teacher Yosi. Terus Mesta gimana dong waktu takut? Aku jadi diem aja Teacher Yosi. Oh gitu ya. Oke Teacher Yosi mengerti perasaan Mesta. Sekarang coba Tori, pernah nggak Tori merasa takut? Pernah. Waktu itu aku kan pulang belajar bersama di rumah temanku. Aku pulang jalan kaki. Udah malam, gelap banget. Jadi aku takut, apalagi ngeliat orang-orang yang badannya besar melototin aku. Aku jadi takut Teacher Yosi. Terus Tori ngapain waktu takut waktu itu? Aku lari sekencang-kencangnya. Oh gitu ya. Lucu ya teman-teman. Iya, lucu. Nah, ya sekarang lari-lari. Iya bener Mesta. Sekarang coba teman-teman di rumah, pernah nggak kalian merasa takut? Wah, ada banyak loh teman-teman yang merasa takut di rumah. Nah, hari ini ada juga loh tokoh di dalam Alkitab yang waktu itu dia mengalami keadaan yang mungkin awalnya dia merasa takut. Seperti Tori dan juga Mesta. Waktu itu dia mau melayani Tuhan. Tapi waktu dia mau menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang yang melihat dia. Bahkan memberitahukan hal-hal yang buruk tentang dia. Tapi kalian tahu nggak? Dia itu tidak takut loh. Justru ketika orang-orang berbuat hal yang tidak baik sama dia makin berani, makin semangat dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus. Hebat ya. Hebat kan? Iya. Mesta mau denger gak ceritanya? Aku mau. Oh, Tori mau denger gak ceritanya? Mau dong. Adik-adik di rumah mau dengar gak ceritanya? Banyak ya yang mau dengar ceritanya. Iya, banyak. Yuk kita siapkan hati kita dan mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk. Yuk, dengerin yuk. Shalom Menara Stars, apa kabar? Teacher Moses berharap kalian sehat selalu. Nah, kita mau masuk Bible Lesson pada hari ini. Sebelumnya kita mau lipat tangan dan tutup mata, kita mau bersama-sama berdoa.
Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti firman Tuhan dan ajarkan kami juga untuk dapat menjalankan setiap firman Tuhan yang kami dengar dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus telah terangkat ke surga dan Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong buat hidup kita. Minggu ini Teacher Moses ingin mengajarkan tentang Roh Kudus yang memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Nah, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Ngomong-ngomong soal para rasul, adik-adik tahu nggak? Para rasul itu setiap hari kerjanya apa sih? Para rasul itu tugasnya adalah menyebarkan Injil dan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sekarang Teacher Moses ingin mengajarkan ada satu rasul yang dia dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia berani bersaksi. Pada saat itu, rasul-rasul setiap hari menyebarkan Injil kepada orang-orang banyak. Dan setiap hari juga murid-murid ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jumlahnya semakin banyak dan semakin banyak. Sehingga para rasul menjadi kewalahan. Para rasul menjadi terbengkalai pelayanannya, khususnya untuk pelayanan orang-orang yang miskin dan juga untuk wanita-wanita yang sudah tidak memiliki suami. Akhirnya rasul-rasul dan para murid melakukan sebuah pertemuan. Di pertemuan itu mereka memilih 7 orang untuk membantu para rasul dalam pelayanan kepada orang-orang yang miskin dan kepada para wanita yang sudah tidak memiliki suami. Salah satu dari 7 orang itu bernama Stefanus. Kenapa Stefanus dipilih? Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan sangat beriman. Sejak saat itu mereka melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Bahkan banyak imam-imam yang akhirnya mengikut Tuhan Yesus dan memberikan diri untuk dibaptis. Tidak cuma pelayanan dari para rasul saja yang semakin bagus, tapi pelayanan dari Stefanus juga sangat bagus. Stefanus berhasil melakukan mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak? Apakah semua orang senang dengan pelayanan Stefanus? Nggak semuanya senang adik-adik. Ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak senang dengan pelayanan Stefanus. Hingga akhirnya mereka menghampiri Stefanus. Dan mereka mulai bertanya jawab. Tetapi pada saat tanya jawab, Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia berani untuk menjawab setiap pertanyaan dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan penuh hikmat dari Tuhan. Karena Stefanus selalu berhasil menjawab setiap pertanyaan orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu menjadi kesal dan mereka mencoba untuk membawa Stefanus ke pengadilan. Mereka mengumpulkan orang-orang untuk bersaksi dusta terhadap Stefanus. Ketika mereka sudah mengumpulkan banyak orang, hingga akhirnya Stefanus berhasil dibawa oleh mereka ke mahkamah agama. Di mahkamah agama, orang-orang Yahudi tersebut dan para saksi-saksi dustanya mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Tapi orang-orang di mahkamah agama tersebut juga ketika mereka melihat muka dari Stefanus, mereka seperti melihat malaikat. Karena Stefanus mukanya sangat bersinar. Itu membuktikan kalau Stefanus itu nggak bohong adik-adik. Stefanus itu penuh dengan roh. Sehingga ketika para pemimpin agama menanyakan kepada Stefanus, apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tersebut, Stefanus dapat memberikan pembelaan dan dengan sangat berani Stefanus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat
Dan orang-orang Yahudi telah mengkhianati Tuhan Yesus dengan membunuh dia. Mendengar perkataan Stefanus tadi, para pemimpin mahkamah agama menjadi marah sehingga Stefanus ingin dihukum. Ketika Stefanus ingin dihukum, kemudian Stefanus berdiri dan dia melihat ke langit sambil berkata, "Lihat, saya melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa." Selesai mengatakan itu, Stefanus kemudian diseret, dibawa keluar kota untuk diadili, dan dia dijatuhkan dan dia ditimpuki dengan batu. Sambil dia ditimpuki dengan batu, Stefanus berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, terimalah rohku." Dan kemudian Stefanus bersujud ke hadapan Tuhan sambil berkata, "Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini terhadap mereka yang menimpuki aku dengan batu." Setelah Stefanus berdoa dan Stefanus bersujud, kemudian ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Dan bersama dengan itu, roh Stefanus berada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan adik-adik, Stefanus adalah orang Kristen pertama yang mati sebagai martir. Sama seperti Stefanus, kita juga harus berani bersaksi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita memberikan kita keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik Menara Stars yang dikasihi Tuhan, hari ini kamu sudah mendengar cerita bagaimana Stefanus melayani. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, keberanian, dan semangat bagi Stefanus untuk tetap melayani Tuhan Yesus. Meskipun pada akhir hidupnya dia boleh mendapatkan siksaan, tapi Stefanus tetap berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Hari ini teacher mau bertanya kepada kalian, apakah kalian takut saat kalian menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang? Hari ini mintalah pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus, bantu aku. Aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kepada orang-orang yang sedang sakit, kepada orang-orang yang sedang sedih hatinya, kepada orang-orang yang punya masalah, kepada teman-teman di sekeliling aku. Tapi kadangkala aku merasa takut. Hari ini Roh Kudus, berilah semangat bagi aku. Berilah keberanian bagi aku, sehingga aku bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sehingga lewat cerita tentang Tuhan Yesus itu, banyak orang-orang yang sedih merasa dihiburkan. Banyak orang-orang yang sakit merasa disembuhkan. Banyak orang-orang yang lemah merasa dikuatkan. Banyak orang yang punya masalah, ketika mereka cerita dan dengar cerita tentang Tuhan Yesus, mereka semua boleh dikuatkan. Hari ini, mari bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Esther. Saya ingin menceritakan pengalaman pertama kali saya saat bersaksi di suku terasing di Indonesia. Awalnya saya takut untuk menyaksikan kabar tentang Tuhan Yesus di salah satu suku terasing di Indonesia. Suku terasing ini tidak mempunyai agama dan belum percaya Tuhan. Lalu saya berdoa dan meminta keberanian kepada Roh Kudus untuk saya bersaksi. Sesampainya saya di sana, saya senang sekali bertemu dengan anak dari suku terasing tersebut. Dan waktu saya menceritakan tentang kabar Tuhan Yesus, tiba-tiba Roh Kudus memberi keberanian kepada saya dan saya bisa untuk menceritakan tentang kabar Tuhan Yesus. Saya percaya saya bisa menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus karena Roh Kudus memberi keberanian kepada saya. Nah, teman-teman, ayo kita menceritakan tentang kabar Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama aku Kak Gusti. Sekarang Kak Gusti akan membagikan ayat hafalan untuk minggu depan. Tapi sebelum itu Kak Gusti mau tanya nih sama kalian, ayat hafalan minggu lalu itu ada di mana ya?
Wah, benar sekali. Ayat hafalan minggu lalu diambil dalam Lukas 11 ayat 13b yang berbunyi, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, sekarang Kak Gusti akan membagikan ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan minggu depan diambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31b yang berbunyi, mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kak Gusti ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31b yang berbunyi, mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bye-bye. Bye-bye siapa Eva? Bye-bye. Gerakan pertama, lari di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan kedua, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Terima kasih teman-teman, sudah selesai. Gerakan pertama adalah lari di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan yang kedua adalah jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ketiga, tangan menyentuh kaki kanan kiri secara bersilang-silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Adik-adik yang manis-manis dan keren-keren, saat ini Kak Devi mau membawakan activity challenge minggu ini. Pastinya adik-adik pada penasaran kan apa activity challenge-nya? Nah, activity challenge minggu ini adalah adik-adik harus menceritakan pengalaman adik-adik ketika bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jangan lupa dibuat videonya ya adik-adik dan segera kirimkan videonya ke kakak pembinaan di wilayah masing-masing. God bless you all. Ya Menara Stars, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kalian tahu apa itu doa syafaat? Doa syafaat artinya kita datang berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa untuk orang lain. Ayo sekarang sama-sama kita berdoa syafaat ya, sekalipun kalian ada di rumah, kita dapat sungguh-sungguh berdoa. Tutup mata kalian, lipat tangan, ikuti Kak Novi berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sampai siang hari ini kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa syafaat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa biar Tuhan menolong bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Kalau saat ini bangsa Indonesia sedang dalam
kondisi pandemi corona. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan tolong bangsa kami dapat melewati masa ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, semua jajaran pemerintah, berikan kepada mereka hikmat yang dari Tuhan untuk membuat keputusan yang semuanya mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja MCC, kami berdoa untuk senior pastor, Pak Nathanael, juga Pak Devi Makimian, juga untuk semua gembala wilayah dan semua kakak-kakak pembina kami di Menora Stars. Tuhan tolong kami semua, para pemimpin di gereja kami, supaya kami dapat terus melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua kami ya Tuhan, untuk pekerjaan mereka, untuk Tuhan berikan kesehatan bagi orang tua kami. Dan kami juga berdoa untuk semua adik-adik dimanapun berada di rumah, apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melayani Tuhan, untuk kami bersaksi menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya doa syafaat kami sudah Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya, adik-adik semua kakak percaya diberkati Tuhan. Itu sebabnya jangan malu-malu. Adik-adik pasti akan dipakai oleh Tuhan. Karena Roh Kudus akan menolong adik-adik semua dan memberi keberanian buat adik-adik untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, hari ini kakak mau berdoa buat setiap adik-adik Menora Stars dimanapun adik-adik Menora Stars berada. Mari kita berdoa adik-adik ya. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami percaya Roh Kudus diberikan kepada kami supaya kami dapat menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang berani untuk menyaksikan kasih-Mu kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada siapapun juga. Itu sebabnya Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik Menora Stars dimanapun mereka berada hari ini. Biar mereka menjadi saksi Tuhan yang berani untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan nama-Mu, menyatakan keselamatan kepada semua orang. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati adik-adik Menora Stars semua. Berkati dengan hikmat Tuhan, berkati dengan kecerdasan, berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan tercurah buat adik-adik Menora Stars semua dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati adik-adik semua. God bless you. Nah, adik-adik udah ikutin ibadah kita sampai selesai kan? Ibadah hari ini seru kan? Oh iya, pesannya hari ini apa Kak Devi? Pesannya itu, kita jangan takut untuk selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Betul Kak Devi. Adik-adik, jika ada Roh Kudus bersama kita pasti berani untuk bersaksi. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!